Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau kasih ide jualan nastar 40 ribuan per toples. Apa saja bahan-bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Nah, langsung aja di sini sudah aku siapin margarin Bulben sebanyak 500 gram. Dan untuk pulpennya di sini kemasannya aku pakai yang pack kayak gini ya, jadi bukan yang sasetan karena aku cari yang harganya lebih ekonomis. Dan lanjut ini aku gunakan room butter juga yang ekonomis ya, yang curah. Ini kalau nggak salah harganya seperapat itu 10 ribuan. Ini aku kasih sebanyak 50 gram. Kemudian lanjut ini aku masukin untuk gula putihnya sebanyak 150 gram. Untuk gula putih atau gula halus di sini yang aku gunakan gula putih yang aku blender sendiri ya. Jadi aku tidak beli yang kemasan agar lebih hemat. Jadi untuk gula halusnya aku blender sendiri ya. Dan ini untuk gula putihnya kita saring terlebih dahulu ya agar tidak banyak gula yang masih bergerindil. Oh ya, untuk takaran gulanya itu disesuaikan aja ya. Jika kalian merasa kemanisan atau kurang manis, itu bisa ditambahkan dari resep yang aku kasih ya. Kemudian lanjut di sini aku kasih sejumput garam agar rasa nastarnya itu nanti ada gurih-gurihnya ya. Kemudian lanjut ini aku mixer sampai tercampur aja dengan menggunakan kecepatan sedang. Dan jika kalian kalau belum punya mixer bisa gunakan balon whisk ya untuk mengaduknya. Jadi walaupun tanpa mixer kalau kita mau bikin nastar itu bisa ya. Dan lanjut setelah margarin dan gula harus tercampur merata, ini langsung aja aku masukin 3 butir kuning telur. Lanjut aku mixer lagi sampai kuning telurnya tercampur merata, dan ini juga sama ya memixernya jangan terlalu lama karena kalau terlalu lama memixernya nanti pas di oven untuk nastarnya ini nanti melebar ya atau melebar ke samping. Nah, setelah telurnya sudah tercampur merata, ini langsung aja aku masukin untuk susu bubuknya sebanyak 50 gram. Untuk susu bubuknya di sini aku pakai yang ekonomis juga ya, aku beli yang curah yang harganya kalau nggak salah setengah kilo itu harganya 12 ribuan. Kemudian lanjut ini aku masukin untuk maizenanya sebanyak 70 gram. Untuk maizena juga di sini aku pakai yang ekonomis juga ya, pakai yang curah. Kemudian lanjut aku masukin 1 saset vanili bubuk. Kemudian lanjut ini mau aku aduk menggunakan spatula. Jadi untuk bahan-bahan di sini aku gunakan bahan-bahan curah semua ya. Kecuali tepung terigu aku gunakan yang kemasan dari merek Kunci Biru. Kemudian lanjut ya, ini aku ngulennya aku ganti menggunakan tangan agar aku lebih merasakan untuk adonannya ini sudah pas atau belum untuk tepung terigunya. Oh ya, untuk takaran tepung terigunya di sini aku gunakan 700 sampai 800 gram ya. Nah, ini setelah adonannya dirasa sudah pas untuk tepung terigunya dan di sini kita tes kalau sudah mudah dipulung seperti ini atau sudah dibulatkan seperti ini. Jadi untuk tepung terigunya ini tandanya sudah cukup ya. Dan langsung aja di sini mau aku gunakan untuk takaran berat adonannya menggunakan sendok takar. Di sini aku gunakan sendok takar yang ukurannya itu 5 gram ya. Jadi kalau ditimbang ini beratnya kurang lebih 8 gram. Oh ya, untuk berat adonannya di sini yang aku pakai itu 8, 9 dan 10 gram ya untuk toples ukuran 250 gram. Nah, lanjut aja setelah adonan semua selesai ditakar, ini kita mau isi menggunakan selai nanas. Nah, di sini tips juga ya, untuk selai nanas sebaiknya sudah kita bulatkan dan sudah kita taruh di kulkas agar nanasnya itu beku dan itu nanti kita akan lebih mempercepat dan mempermudah saat proses pembulatan nastarnya. Jadi kalau kalian ingin cepat saat proses pengisian selainya, jadi selainya itu kita bulatkan dulu terlebih dahulu kemudian kita taruh ya di kulkas
setelah beku baru kita pakai untuk isiannya. Jadi ini lebih cepat ya kalau kita taruh dulu selainya di kulkas. Dan ini juga bisa mencegah ya selainya itu bocor saat dibulatkan. Oh ya, untuk loyangnya di sini aku tidak olesi margarin lagi ya. Jadi langsung aja aku taruh nastarnya yang sudah dibulatkan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya setelah aku bulatkan semua nastarnya, langsung aja di sini aku mau open. Untuk open di sini yang aku gunakan open gas ya, dan untuk apinya di sini aku gunakan api bawah saja, dan untuk suhunya kurang lebih 80 derajat ya, jadi sangat kecil apinya agar nastarnya itu matangnya itu ke dalam-dalam ya. Jadi aku gunakan di suhu 80 derajat. Nah, ini langsung aja aku masukin untuk nastarnya, dan di sini aku tidak gunakan api atas ya, cukup api bawah saja, dan di sini aku open selama kurang lebih 20 menitan. Dan ini setelah 20 menitan aku periksa untuk bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini. Nah, ini langsung aja nastarnya kita dinginkan, dan ini sudah dingin ya. Dan ini untuk bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa kita olesi dengan kuning telur. Nah, di sini udah aku siapin 4 butir kuning telur, 3 sendok makan minyak sayur, dan 2 tetes pewarna. Dan lanjut aja ini aku aduk sampai merata, dan setelah tercampur merata, langsung aja aku olesin ke nastar yang sudah dingin ya. Jadi di sini kondisi nastarnya harus sudah dingin, karena kalau masih panas nanti kuning telurnya saat di-open dan setelah dingin dia bakalan ngelupas ya. Jadi nanti setelah dingin itu nastarnya itu kuning telurnya itu mengelupas gitu ya atau rontok. Jadi nanti nastarnya itu kurang bagus. Jadi usahakan saat mengoleskan kuning telurnya saat keadaan nastar sudah dingin ya setelah di-open. Dan ini setelah aku olesin semuanya, yang pertama udah selesai semua, dan ini sudah kering ya untuk olesan yang pertama. Lanjut aja di sini aku pakai untuk olesan yang kedua. Oh ya, untuk kalian kalau pengen lebih ekonomis, bisa sekali aja untuk olesan kuning telurnya. Tapi jika kalian pengen kuning telurnya itu olesannya lebih bagus nanti hasilnya, jadi kita bisa olesi sebanyak kurang lebih 2 kali olesan ya. Kalau mau lebih bagus lagi bisa sampai 3 kali olesan, tapi tentunya itu nanti lebih, banyak lagi modalnya dan untuk waktunya itu lebih lama ya. Nah, ini setelah aku olesi semua kuning telurnya sampai 2 kali olesan, langsung aja ini mau aku open dengan menggunakan api atas saja ya. Dan untuk posisi loyangnya ini aku taruh di bagian rak yang paling bawah. Jadi agar, tidak mudah gosong dan agar matangnya itu lebih merata. Nah, ini hasilnya ya setelah di-open selama kurang lebih 10 menitan, ini sudah matang nastarnya, dan ini nastarnya sangat cantik dan glowing ya untuk warna kuning telurnya. Dan di sini langsung aja mau dikemas ya. Jadi di sini untuk yang mengemasnya aku dibantu oleh pasu aku ya. Dan di sini untuk toplesnya aku pakai ukuran yang 250 gram ya. Dan ini untuk toplesnya aku alasin kertas seperti ini ya. Kemudian lanjut untuk nastarnya ditata ke dalam toples. Nah, setelah nastar sudah rapih, ini langsung ditutup ya.
Dan di sini langsung aja diselotip untuk bagian pinggirnya. Jadi di sini aku masih menggunakan toples jadul ya, yang masih pinggirnya itu dikasih selotip seperti ini, agar aku masih bisa jual harga nastar di harga yang ekonomis ya. Dan di sini untuk bagian pinggir selotipnya kita tekuk sedikit ya, jadi agar nanti customer saat mencari sambungan selotipnya itu mudah ditemukan ya. Kemudian lanjut, ini aku tempel menggunakan stiker thank you seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dikemas dan dikasih stiker, ini cantik ya nastarnya. Dan di sini untuk harga jualnya per toplesnya aku jual di harga 40 ribuan. Dan jika aku menjual paketan isi 3 ini aku jual di harga 110.000 ya. Oh ya, jadi di sini untuk satu resep yang tadi menghasilkan 7 toples ukuran 250 gram ya. Dan ini hasil ngadon 2 resep aku dapatnya 14 toples ukuran 250 gram. Dan di sini kita jual di harga 40.000, ini sudah dapat untung banyak ya. Dan untuk harga jualnya bisa disesuaikan aja ya dengan harga bahan-bahan di daerah kalian, karena di setiap daerah tentunya harga bahan berbeda-beda. Nah, sampai di sini aja ya video yang aku share, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai selesai tanpa di-skip. Dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe, dan yang sudah subscribe aku ucapin terima kasih banyak. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.